Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari. Alhamdulillah, mari bersama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberi kita berbagai kenikmatan yang tiada terhingga dari semenjak kita dari kandungan sampai kita dewasa, tua, bahkan sampai meninggal dunia. Makanya lisan kita sebagai seorang hamba senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Pujian itu hanya untuk Allah dan milik Allah semata. Kita sebagai hamba, ketika kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin cinta Allah kepada kita. Ma'asyiral hadirun, shaimin was shaimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanjungan pujian kita kepada kekasih kita, junjungan kita, uswah kita, qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita menjadi orang-orang yang terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, serta dijelaskan oleh para ulama yang mereka senantiasa berjasa menyelamatkan kita. Ma'asyiral hadirun, shaimin wa shaimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita sudah berada dalam bulan Ramadan. Ketika kita berada dalam bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan ini? Shaimin wa shaimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas menyatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena mengharapkan ampunan Allah, karena dia beriman sama Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridho Allah, Allah hapuskan dosanya. Ini hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Kita adalah manusia-manusia pendosa. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan sepanjang tahun kita selalu melakukan perbuatan dosa. Tapi bagaimana cara kita membersihkannya? Apakah cukup dengan istighfar saja? Astaghfirullahalazim. Atau dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan sayyidul istighfar itu juga bagus untuk membersihkan dosa harian kita. Tapi dosa tahunan kita, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya ialah dengan melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ketika kita melakukan ibadah puasa, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka ibaratkan seperti pisau atau parang yang sudah terkubur di dalam tanah sampai 1 tahun, dia pasti akan berkarat. Karatnya sangat banyak. Bagaimana bisa karat ini bisa hilang semuanya? Maka dia diasah dengan cara yang baik, diasah dengan bagus, diasah dengan ulet, dengan hati-hati. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menjadi kembali tajam dan bisa memotong apa saja. Begitu juga adanya Ramadan. Ramadan hadir untuk membersihkan dosa-dosa yang ada di diri kita selama 1 tahun. Ma'asyiral hadirun, shaimin wa shaimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita berada dalam bulan Ramadan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena ketika kita berpuasa, maka itulah kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah. Karena doa orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah. Doa di dalam bulan Ramadan itu diijabah oleh Allah. Ketika kita bermunajat kepada Allah, semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan kita. Ma'asyiral hadirun, shaimin wa shaimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, ada 3 golongan, ada 3 tingkatan, 3 kriteria manusia yang melakukan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Yang pertama, shaumul umum, puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu bagaimana? Dia cuma hanya menahan makan dan minum saja, tapi maksiat jalan terus. Yang kedua adalah shaumul khusus, puasa orang yang istimewa, puasa khusus. Apa? Bukan hanya makan dan minum yang ia tahan, tapi dia bisa menjaga pandangannya, jangan melihat yang haram, mulutnya supaya jangan mengatakan yang haram, telinganya jangan mendengar yang haram, tangannya jangan sampai mencuri, kakinya jangan melangkah ke tempat yang haram. Ma'asyiral hadirun, di bulan Ramadan saja banyak bertebaran yang namanya kemaksiatan. Tidak di jalan, tidak di rumah, bahkan di dalam kamar sendiri pun kita bisa berbuat maksiat. Wal'iyadzubillah. Shaimin wa shaimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita shaumul khusus, puasa khusus, semua panca indera kita khususkan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga ialah shaumul khususil khusus, puasa yang sangat istimewa. Apa puasa yang sangat istimewa? Sedangkan kalau kita lihat yang umum, yang biasa kebanyakan orang, itu level paling rendah. Yang kedua khusus, itu dilakukan oleh orang-orang soleh dan beriman. Yang ketiga, shaumul khususil khusus, ini adalah puasa yang terbaik, yang paling bagus. Siapa yang bisa melaksanakannya? Ialah para nabi dan rasul dan auliaillah, para kekasih Allah yang ada di atas dunia ini. Mengapa? Mereka bukan hanya bisa menahan dahaga dan lapar, bukan hanya bisa menahan panca indera, bahkan hati mereka pun mereka jaga jangan sampai tergelincir kepada kesesatan. Mereka senantiasa menjaga jiwanya, rohaninya, supaya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana, apakah kita puasa seperti orang awam, orang khusus, atau orang yang sangat khusus tersebut. Ma'asyiral hadirun, shaimin wa shaimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama, agar kita dalam bulan Ramadan dibersihkan oleh Allah segala dosa, dan masuk kepada Syawal nantinya kita menjadi orang-orang yang suci seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.